bahwa perbuatan 152 orang di luar dari 6 terdakwa ini. Jadi kerugian itu mereka juga harus turut bertanggung jawab. Dan tadi di dalam SPT yang dipertimbangkan ada anggota-anggota dewan yang di dalamnya terima kasih rekan-rekan media. Jadi sebagaimana yang sudah rekan-rekan media saksikan tadi sendiri, dibacakan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim terhadap perkara Perjadin ini, perjalanan dinas tahun anggaran 2022 dan 2023 di DPRD Kota Bitung, bahwa pada intinya klien kami sudah dijatuhi hukuman pidana dengan uang pengganti yang dibebankan kepada mereka itu sesuai dengan hasil audit BPKP. Dan majelis hakim menyatakan, tadi ada poin-poin yang saya catat, bahwa ada perbuatan yang meringankan bagi para terdakwa ini, yaitu perbuatan Perjadin ini merupakan faktor yang telah menjadi budaya dan dipengaruhi oleh faktor internal, dan terhadap kerugian yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 3,3 miliar tersebut itu adalah perbuatan dan dinyatakan dipertimbangkan di dalam putusan bahwa perbuatan 152 orang di luar dari 6 terdakwa ini. Jadi kerugian itu mereka juga harus turut bertanggung jawab. Dan tadi di dalam SPT yang dipertimbangkan ada anggota-anggota dewan yang di dalamnya satu SPT dengan para terdakwa, termasuk Vivi Gana, Pravika Papente, Michael Walewangko, Medi Lumanto, Yusuf Sultan, dan lain-lain itu dipertimbangkan secara lengkap di dalam putusan. Jadi pada intinya 152 orang ini terlibat dalam kerugian negara 3,3 miliar, bukan hanya para terdakwa saja. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Manado yang sudah memutus perkara ini dengan objektif yang sebaik-baik mungkin, di mana memang fakta-fakta di dalam persidangan yang terungkap bahwa perbuatan korupsi dalam hal ini mengakibatkan kerugian negara 3,3 miliar itu merupakan perbuatan yang kolektif. Maka daripada itu kami mendukung pihak kejaksaan. Ini sudah menerang, ini sudah dituangkan dalam putusan. Silakan lakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Jangan ada tebang pilih dalam perkara ini. Saya minta pengawasan dari Kejati sampai Kejagung. Kalau bisa diawasi dia, karena di dalam amar putusan itu, di dalam putusan menyebutkan bahwa sisanya itu harus ditagih kepada 145 orang yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Jadi secara eksplisit dituangkan dalam putusan. Jadi sudah tidak ada lagi mau bilang ini adalah otak pelaku, ini adalah perbuatan pasif, tidak ada. Semua kolektif. Semua uang itu yang dikategorikan kerugian negara itu masuk ke rekening pribadi, memperkaya diri sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi yang mau bilang itu kepalanya para terdakwa, tidak ada. Semua sama. Kami mendukung pihak kejaksaan, sekarang sudah terang benderang, sudah tidak ada alasan lagi. Pembayaran TGR bukan menghilangkan unsur pidana, apalagi tindak pidana korupsi. Kami mau kami mau tetap mengawal. Ini bukan akhir dari perkara ini. Kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Apakah mau membuat pengaduan baru, karena sudah jelas. Terkait dengan putusan kami masih pikir-pikir dulu, karena akan kami pelajari. Nanti kan ada tenggang waktu. Kalau memang sudah diterima, tapi kalau memang akan upaya banding, pasti kami akan upaya banding. Ya. Tapi kami mau pelajari dulu putusannya. Ya, tambahan sedikit. Tadi juga yang saya catat beberapa poin. Majelis hakim itu mempertimbangkan terkait niat jahat, rencana jahat. Ini adalah niat yang sama, yang sejenis, bukan secara terpisah-pisah, terdapat hubungan erat dan perbuatan lainnya. Artinya ini adalah kehendak yang sama yang didasarkan pada suatu kesepakatan terhadap melakukan markup hotel dan lain sebagainya, yang sebagaimana tadi sudah rekan-rekan dengar yang dipertimbangkan di dalam pertimbangan di putusan. Jadi ini sebagaimana yang rekan saya katakan, bahwa tidak ada lagi yang mengatakan bahwa mereka ke-6 ini adalah aktor. Ini adalah perbuatan kolektif
Itu saja yang harus kami tekankan. Sekali lagi, ini adalah perbuatan kolektif, perbuatan secara bersama-sama, dan unsur turut serta yang menyuruh melakukan itu dipertimbangkan tadi. Jadi itu adalah inti dari keputusan dan pertimbangan majelis hakim pada hari ini. Karena itu 192 100, yang sisanya itu 146. yang 10 besar saja. Kalau yang 10 besar itu disebutkan memang secara eksplisit di dalam SPT. Ya mungkin itu dari kami.